Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang akhlak dan peran dalam menuntut ilmu. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata Arab khuluq, yaitu budi atau pekerti. Akhlak adalah sikap atau perilaku manusia yang mencerminkan baik dan buruk. Dalam Islam, akhlak menjadi cerminan keamanan seseorang. Akhlak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena mencerminkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam kesehariannya. Secara umum, akhlak dapat diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Dalam ajaran Islam, akhlak memiliki posisi yang sangat tinggi karena menjadi ukuran kualitas iman seseorang. Orang yang memiliki akhlak baik biasanya akan menjunjung sikap jasa sopan, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Sebaliknya, akhlak buruk akan terlihat dari perilaku seperti berbohong, sombong, dan mungkin orang lain. Pentingnya akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, menciptakan hubungan harmonis antar manusia, menjadi pedoman dalam bertindak, menentukan kualitas diri seseorang, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menjalin hubungan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Akhlak juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, sehingga seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, akhlak menentukan bagaimana seseorang dipandang oleh orang lain. Individu yang memiliki akhlak baik akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dihargai. Hal ini sangat penting, terutama dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Keempat, pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian, ilmu dapat berupa ilmu agama maupun ilmu umum. Menuntut ilmu adalah proses belajar yang dilakukan seorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman lebih luas. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi mencakup ilmu umum seperti sains, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan menuntut ilmu, seorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Proses menuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan semangat tinggi agar hasil yang diperoleh maksimal. Kemudian yang kelima, akhlak dalam menuntut ilmu. Akhlak dalam menuntut ilmu meliputi niat yang ikhlas, menghormati guru, bersungguh-sungguh, dan rendah hati. Dalam menuntut ilmu, akhlak memiliki peran yang sangat penting karena dapat mempengaruhi keberkahan ilmu yang diperoleh. Niat yang ikhlas menjadi dasar utama agar ilmu yang dipelajari benar-benar bermanfaat. Selain itu, menghormati guru merupakan bentuk penghargaan terhadap orang yang memberikan ilmu. Sikap bersungguh-sungguh dan disiplin juga. Dan agar proses belajar berjalan dengan baik, tidak kalah penting seseorang harus memiliki rendah hati karena kesombongan dapat menghalangi seseorang untuk menerima ilmu. Dengan akhlak yang baik dan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi sendiri tetapi juga bagi orang lain. Keenam, peran menuntut ilmu bagi individu. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, membuka masa depan. Yang ketiga, membentuk pola pikir kritis. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang bijaksana. Menuntut ilmu memberikan banyak manfaat bagi individu. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas diri. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami berbagai hal dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Ilmu juga membuka peluang masa depan yang lebih baik, seperti mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, menuntut ilmu dapat melatih pikir kita sehingga seseorang yang mampu menganalisa masalah dan mencari solusi yang tepat. Ilmu juga membantu seseorang menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, peran menuntut ilmu bagi masyarakat. Pertama, menciptakan masyarakat yang maju. Kedua, mengurangi kebodohan dan kemiskinan. Ketiga, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Dan kemudian menjadi solusi bagi masalah sosial. Tidak hanya bagi individu, menuntut ilmu juga memberikan dampak besar bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih maju dan berkembang. Ilmu dapat membantu mengurangi kebodohan dan kemiskinan karena masyarakat menjadi lebih produktif dan memiliki keterampilan. Selain itu, ilmu mendorong terciptanya inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, ilmu juga dapat digunakan untuk mencari solusi
atas berbagai masalah yang terjadi di masyarakat seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. 8. Kesimpulan. Pertama, akhlak dan ilmu harus berjalan seimbang. Kedua, ilmu tahap tanpa akhlak bisa menyesatkan. Yang ketiga, akhlak tanpa ilmu bisa melemahkan. Yang keempat, menuntut ilmu adalah investasi jangka panjang. Kesimpulannya, akhlak dan ilmu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan seimbang agar seseorang dapat menjadi pribadi yang unggul. Ilmu tanpa akhlak dapat membawa dampak negatif karena bisa disalahgunakan, sedangkan akhlak tanpa ilmu akan membuat seseorang sulit berkembang. Oleh karena itu, menuntut ilmu harus selalu diiringi dengan membentuk akhlak yang baik. Selain itu, menuntut ilmu merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.